Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita CEO perusahaan, yang berpura-pura culun, dan menyamar sebagai cleaning service. Episode 141. Di episode sebelumnya, Aditya yang telah sampai di rumah mewah miliknya, ia pun langsung bergegas menemui Jasmine. "Maaf yang, baru bisa nemuin kamu sekarang," ucap Aditya. Sementara Jasmine yang awalnya memasang ekspresi wajah jutek, tiba-tiba berubah kaget saat melihat Aditya yang masih berpenampilan layaknya cowok culun. "Ya ampun yang, ini beneran kamu ya? Kamu habis ngapain sih? Kok tampilanmu kayak gini? Kemarin bilangnya kerja, kok malah kayak gini? Ini lagi, ngapain pakai kacamata besar gini? Udah gitu pakai tompel segala lagi," ucap Jasmine, dengan tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Sementara Aditya mendengar ucapan Jasmine, ia pun tersenyum, lalu menceritakan perihal penyamarannya itu. Setelah mendengarkan penjelasan dari Aditya, Jasmine pun berkata, "Oh ceritanya gitu ya. Jadi gimana, kamu udah dapat orang yang tepat untuk menggantikan Tuan Smith," ucap Jasmine. Mendengar ucapan Jasmine, Aditya pun menganggukkan kepala, lalu berkata, "Kandidatnya udah ada, nama orang itu adalah Bimo. Dan Bimo sendiri adalah teman akrabku. Hanya saja aku belum yakin 100%, makanya aku tetap melakukan penyamaran, sampai aku mendapatkan bukti, kalau Bimo adalah seorang jenius," ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Jasmine pun sedikit memiringkan bibirnya, lalu berkata, "Bukankah dia adalah temanmu yang, kok kamu bisa enggak yakin sama temanmu sendiri," ucap Jasmine. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Sebab, saya pernah menanyakan tentang hal itu padanya. Dan saat itu, dia terlihat gugup, dan mencoba mengalihkan pembicaraan, seolah ada yang ia sembunyikan," ucap Aditya. Setelah membahas perihal Bimo, terdengar lagi Aditya berkata, "Oh iya yang, gimana kalau entar malam kita makan di luar? Mau makan di mana yang?" tanya Jasmine. Mendengar ucapan Jasmine, Aditya pun kembali berkata, "Ada deh, nanti juga kamu tahu kok," ucap Aditya. Sementara di lokasi yang berbeda, terlihat William, Margaret, Jenny dan beberapa temannya, yang saat itu sedang nongkrong di sebuah kafe. Terdengar saat itu, Jenny berkata pada William, Will, entar malam kita mau malam mingguan di mana?" Mendengar ucapan Jenny, William pun langsung melihat ke arah Margaret, lalu berkata, "Kalau aku sih terserah Margaret aja. Gimana say, entar malam kita mau kemana?" ucap William pada Margaret. Mendengar ucapan itu, Margaret pun berkata, "Sekali-kali ke restoran mewah lah say, jangan di kafe melulu," sahut Margaret. Mendengar ucapan itu, William pun sedikit kaget. Namun karena gengsi terhadap teman-temannya, ia pun langsung menyanggupi permintaan Margaret, yang tidak lain adalah pacarnya. "Oke deh say, entar malam, saya akan mengajak kalian ke salah satu restoran mewah," sahut William dengan pedenya. Mendengar ucapan William, Jenny pun berkata, "Ah, restoran mana nih?" "Iya say, di restoran mana sih?" lanjut Margaret. "Aku akan mengajak kalian ke Clairon Resto," sahut William. Mendengar ucapan William, Jenny pun berkata, "What? Clairon Resto? Itu kan restoran bintang 5. Benaran Will, kamu mau ngajakin kita ke sana?" "Ya iyalah, masa pacarku bohong sih," sambung Margaret. Singkat cerita, jarum jam pun terus berputar. Terlihat saat itu, jarum jam telah menunjukkan pukul 7 malam. Terlihat pula saat itu, Aditya sudah berpakaian rapi, dan terlihat sangat ganteng, tidak seperti biasanya. Sama halnya dengan Jasmine, yang saat itu memakai gaun merah, hingga membuatnya terlihat semakin cantik. Sementara Steve melihat penampilan mereka berdua yang sangat rapi, ia pun langsung bertanya pada Aditya, "Maaf tuan, apa Anda ingin menghadiri acara?"
Kalau iya, kenapa tidak memberitahukan padaku, ucap Pak Steve, selaku kepala keamanan Aditya. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Oh tidak Pak, saya bukannya ingin menghadiri acara. Saya hanya ingin mengajak Jasmine makan malam," sahut Aditya. "Oh begitu rupanya. Kalau begitu, biar saya siapkan para pengawal untuk menemani Anda," ucap Pak Steve. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Oh tak usah Pak. Pak Steve tidak usah melakukan pengawalan pada saya." "Tapi Tuan," ucap Pak Steve, yang tiba-tiba dipotong lagi oleh Aditya. "Udah enggak apa-apa Pak." "Iya Pak, enggak apa-apa. Lagian kalau ditemani para pengawal, nanti makan malam kita jadi enggak romantis loh Pak," lanjut Jasmine. Mendengar ucapan keduanya, Pak Steve pun berkata, "Baik Tuan, tapi kalau ada apa-apa, tolong segera hubungi saya," ucap Pak Steve. "Ya baik Pak, tapi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa," sahut Aditya. Setelah itu terdengar lagi, Pak Steve berkata, "Oh ya Tuan, mobil mana yang akan Tuan gunakan, biar saya keluarkan dari garasi." Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Mobil yang biasa digunakan Pama Charles." "Baik Tuan, akan segera saya siapkan," sahut Pak Steve. Setelah itu terlihat, Pak Steve melangkah meninggalkan Aditya dan Jasmine. Sementara di lokasi yang berbeda, terlihat saat itu, mobil mewah milik William, dan beberapa temannya, baru saja memasuki halaman parkir di Clairon Resto. Setelah memarkirkan mobil masing-masing, mereka pun bergegas keluar dari mobil tersebut, lalu melangkah memasuki pintu utama di restoran tersebut. Di sela langkah mereka terdengar, Jenny berkata, "Ah, makasih banget Will, udah ngajakin kita makan di restoran semewah ini." Mendengar ucapan itu, William pun berkata, "Iya dong. Kalian tuh harus bersyukur punya teman seperti saya. Kalau orang lain, enggak mungkin mau ngajak kalian makan di restoran ini. Secara, ini tuh tempat makan orang-orang kalangan atas. Harga menunya yang termurah saja, sekitar $500, ucap William. Di sela itu terdengar, Margaret menyambung perkataan William. "Makanya Jen, buruan cari pacar. Tapi usahakan yang tajir ya, biar kamu bisa makan di restoran semewah ini," ucap Margaret pada Jenny, sembari menggandeng tangan William. Setelah memasuki ruangan restoran tersebut, Margaret pun kembali berkata pada William, Say, kok meja sana lain dari yang lain ya?" ucap Margaret, seraya menunjuk ke arah sebuah meja, yang ditata lain dari yang lain. Setelah itu terdengar lagi, Margaret berkata, "Kita duduk di sana aja Say. Nanti biar Jenny dan yang lainnya, duduk di meja sebelah," ucap Margaret. "Ya udah ayo," sahut William sambil melangkah ke arah meja yang dimaksud. Namun baru akan duduk di meja tersebut, tiba-tiba terlihat, manajer resto datang menghampiri mereka. "Tuan dan Nona selamat datang. Kenalkan, saya manajer restoran ini," ucap si manajer resto memperkenalkan diri. "Oh iya Pak," sahut William, lalu kembali berkata, "Saya William," sahut William memperkenalkan diri. Tak lupa pula, William menyebut nama ayahnya yang seorang politikus yang cukup dikenal di negara itu. "Oh ternyata Anda anaknya ya," ucap si manajer. "Ya saya anaknya," sahut William, sambil menduduki kursi di meja yang terlihat spesial itu. Namun belum sempat pantatnya menyentuh dudukan kursi, tiba-tiba terdengar, si manajer berkata, "Maaf Tuan, meja ini disiapkan untuk tamu spesial kami, jadi Tuan tidak bisa duduk di sini. Silakan Tuan dan Nona cari meja lain," ucap si manajer. Mendengar ucapan itu, raut wajah William memerah menahan malu. Setelah itu terdengar William berkata, "Apa Anda mau, saya meminta ayahku untuk menutup restoran ini," ucap William. Mendengar ucapan itu, si manajer pun berkata, "Silakan. Silakan jika Anda ingin mengadu pada ayah Anda," ucap si manajer, sembari melanjutkan perkataannya pada Margaret. "Maaf Nona, silakan bawa teman Anda ke meja yang lain, karena sebentar lagi tamu yang memesan meja ini akan segera tiba." "Oh iya Pak iya," sahut Margaret, lalu berkata pada William, "Udahlah Say, kita gabung aja sama Jenny dan lainnya.
Aku enggak apa-apa kok, walaupun enggak duduk di meja ini, ucap Margaret, sembari menarik tangan William. Awas aja, saya akan mengadukan hal ini pada papa, gumam William dalam hati. Sementara, di halaman parkir restoran, terlihat saat itu, sebuah mobil Rolls-Royce yang saat itu dikendarai oleh Aditya, baru saja memasuki halaman parkir di restoran tersebut. Melihat kedatangan mobil itu, beberapa pelayan pun langsung bergegas menyambut kedatangan Aditya. Selamat datang Tuan. Meja Anda telah kami siapkan, ucap salah satu pelayan. Oh terima kasih banyak, sahut Aditya, sambil menggandeng tangan Jasmine. Namun, baru akan melangkahkan kakinya, tiba-tiba, langkah Aditya terhenti, dan mata Aditya tertuju pada 4 mobil yang sangat familiar baginya. Ini kan, mobil milik William dan teman-temannya. Apa mereka sedang makan di sini juga, gumam Aditya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah identitas Aditya akan terbongkar? Nantikan di episode 142. Akhir kata, saya beserta admin channel ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.